Salam guru penggerak untuk seluruh guru hebat Indonesia. Kembali lagi saya Noviana Tamuina, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMK Negeri 1 Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir untuk memaparkan koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan 3 pertanyaan pemantik untuk bisa membuat kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Saya akan menggunakan pertanyaan 1. Apa yang Anda percayai di kelas tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Sedangkan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita akan mulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang saya percayai di kelas tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran dilakukan dengan teacher center atau guru mendominasi proses pembelajaran, masih menggunakan metode dan cara lama di mana guru seolah melakukan ceramah di dalam kelas. Lalu yang kedua, pembelajaran terfokus pada target pencapaian kurikulum atau tercapainya materi dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Ya, ini sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan sehingga saya hanya fokus untuk menyelesaikan pencapaian kurikulum yang ditargetkan. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar siswa sepertinya kurang. Ya, hal ini bisa terlihat dari kurangnya interaksi yang aktif antara guru dan siswa. Seringkali saat saya bertanya, murid tidak memberikan respon, hanya diam saja. Ataupun ketika saya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, mereka pun tidak bertanya, tetap diam saja. Yang keempat, kurang terjadinya interaksi yang aktif antara guru dan siswa, ya seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Sedangkan yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama guru, sehingga saya kemudian merasa berbahagia ketika kelas saya tenang, tertib, rapi, seolah-olah anak-anak itu mendengarkan, padahal anak-anak tidak memberikan respon yang aktif terhadap apa yang saya tanyakan, dan hal ini ternyata merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Sedangkan yang keenam adalah guru kurang memahami karakteristik anak. Karena guru kurang memahami karakteristik anak, saya cenderung menyamaratakan model-model pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas. Saya tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik saya. Dan hal ini tentu saja menyebabkan peserta didik merasa tidak bersemangat, tidak termotivasi untuk mengerjakan atau mengikuti materi pelajaran saya. Berikut saya akan memberikan contoh pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Bisa dilihat bahwa peserta didik tidak terlalu bersemangat. Di pembelajaran yang ini, wajah-wajah dari peserta didik juga tidak kelihatan bahagia. Mereka kelihatannya sedih dan terpaksa untuk mengikuti pembelajaran. Dan saya hanya menggunakan metode ceramah saja yang masih merupakan bentuk pembelajaran atau model pembelajaran lama. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya akan merubah pikiran, dan yang kedua, saya akan merubah perilaku. Dalam merubah pikiran, saya akan mulai dengan 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena di era digital seperti sekarang ini, peserta didik mampu mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan akses itu terbuka lebar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center, maka sesuai dengan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kodrat si anak.
Yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik belajar anak, sehingga saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam merubah perilaku, saya akan mulai dengan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya akan menggunakan banyak game seru dan juga menggunakan teknologi untuk mendekatkan diri pada peserta didik. Yang kedua, memberi kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan semua tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sedangkan yang ketiga, lebih cermat dalam melihat bakat anak sehingga bisa menuntun sesuai dengan kodratnya. Dengan berusaha memahami karakteristik anak dan juga memberikan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, maka saya yakin pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa langkah akan segera saya terapkan di kelas, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan melibatkan peserta didik sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, menerapkan pendidikan berdasarkan kearifan lokal dan budaya setempat. Sedangkan yang ketiga, menerapkan konsep pembelajaran merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Sedangkan yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Dan yang terakhir, mengintegrasikan berbagai permainan dan hal-hal menarik dalam pembelajaran. Hal ini mulai saya lakukan dengan mengajak peserta didik saya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau situs-situs wisata. Peserta didik yang saya ajak adalah peserta didik yang ada pada jurusan usaha perjalanan wisata, atau saat ini disebut dengan usaha layanan wisata. Selanjutnya di dalam kelas saya juga menggunakan games-games untuk menghilangkan rasa kantuk anak dan juga bisa meningkatkan semangat mereka untuk melanjutkan proses pembelajaran. Kesimpulan yang dapat dipetik dari pembelajaran modul 1.1 ini adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita implementasikan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, satu, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya semata ilmu akademis saja, tapi menanamkan budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, sehingga tujuan utama kita adalah memenuhi segala kebutuhan anak sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan sampai berjumpa lagi pada tugas yang berikutnya. Salam guru penggerak.